Allah, kita sekarang masuk di khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nomor 53. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Ini temanya ya. La yadkhula al-jannata, atau la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Lan tidak akan yadkhula masuk ahadun seseorang al-jannata ke dalam surga bi'amalihi. Bi'amalihinya ini nih yang mesti dipahami maknanya apa ya. Karimah berisik. Ya, bi'amalihi dengan amalnya atau karena amalnya atau seharga amalnya. Ya. Saya lebih cenderung kepada makna seharga amalnya. Berapa sih harga amalnya? Berapa zakatnya? 1 miliar. Harganya 10 kali lipat. Ya, bisa untuk beli surga, nggak bisa. Seharga, di mana harga, nah itu yang memang tidak akan ada orang masuk surga seharga amalnya. Ya, tuh. Ya, itu tuh maknanya tuh. Tapi kalau misalnya dimaknainya dengan amalnya, terus kalau bukan dengan apa? Itu bagian dari iman, amal soleh. Ya. Padahal Allah katakan jazaa'an bima kuntum ta'malun, sebagai balasan akan apa yang pernah kalian amalkan, kalian kerjakan. Jadi makna diamalihi ini tidak boleh, tidak harus sehat. Tidak akan ada orang masuk surga bi'amalihi seharga amalnya. Karena amal itu harga atau balasan dari amalan itu harganya tidak bisa untuk membeli. Tapi kalau bi'amalihinya itu maknanya dengan atau maknanya sebab, wah, keliru kalau mana seperti itu. Ya, ada seorang pemuda, dia katakan, ya Rasulullah, uqatil atau muslim? Saya berperang atau saya masuk Islam dulu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aslim summa qatil. Masuk Islam dulu, baru kamu ikut perang. Dia syahadat, dia ikut sholat bersama Rasulullah 2 rakaat, terus dia ikut perang. Belum pernah sholat kecuali 2 rakaat itu. Di saat perang dia terbunuh. Orang yang mati syahid, ruhnya tidak di alam barzakh. Syahid dalam keadaan karena perang membela agama Allah. Ruhnya di mana? Ruhnya di surga. Tasrahu fil jannati kaifa tasya. Kaifa sya'at. Melanglang buana di dalam surga dengan kendaraan yang Allah sediakan. Sesuai dengan yang dia mau. Tuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, amila qalilan ujira katsira. Dia mengamalkan sedikit tapi dikasih pahalanya banyak sekali. Ya. Jadi ini yang banyak orang keliru memanai bi'amalihi. Di sana ada yang mengatakan bi'amalihi itu artinya adalah tidak akan ada orang masuk surga bi'amalihi dengan amalnya yang tidak diterima.
dalam kurung. Tapi di sana orang masuk surga dengan amalnya yang diterima. Amal yang diterima itu diterima oleh Allah karena rahmatnya. Ya, kenapa diterima amalnya? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita ini di sini akan dihadapkan pada satu hadis yang benar-benar amalan diterima pun, ya, kalau dia katakan saya masuk surga dengan amal yang diterima, itu ditolak oleh Allah. Allah katakan tidak, dengan rahmat. Tetap amal yang diterima dan masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang masuk surga seharga amalnya. Ya, berapa banyak kita bersedekah, berapa banyak kita sholat, harganya seperti apa? Ya, tidak bisa dengan harga itu kita peroleh surga. Tapi dengan rahmat Allah, benar-benar dengan rahmat Allah. Ya, amal diterima karena rahmat Allah, masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Ya. Dan rahmat itu yang harus kita uh, yang harus kita raih. Bagaimana caranya meraih rahmat Allah supaya kita masuk surga? Karena itu kunci. Baik, sekarang ini kita hadisnya ya. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah. Ya, keluar di tengah-tengah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, kharaja min indi khalili Jibrilu alaihi salamu anifa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kharaja, keluar, min indi, dari sisiku, khalili, kekasihku Jibril alaihi salam, yaitu Jibril. Anifan, baru saja. Ya, Rasul katakan barusan Jibril keluar dari sisi saya, jadi barusan Jibril datang terus dia pergi. Faqala, lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus kamu dengan hak, inna lillahi 'abdan min ibadihi, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara hamba-hambanya, abadallaha, ia menyembah Allah, khamsami'ati sanatin, 500 tahun, ala ra'si jabalin fil bahri, di atas puncak gunung yang ada di tengah-tengah laut, arduhu wa tuluhu 30 dhira'an fi 30 dhira'an, ya, panjang lebarnya itu 30 kali 30 hasta. Ya, gunung kecil itu. Ya, coba. Wal bahru muhitun bihi arba'ata alafi farsakhin min kulli nahiyah. Sedangkan laut itu mengepungnya, ya, meliputinya, ya, dari setiap sisi, setiap segi itu 400 farsakh. Wa akhraja lahu 'ainan 'azbatan bi'ardil isba'i tafidu bima'in 'azbin fayastanqa'u fi asfalil jabali. Wa akhraja, dan Allah mengeluarkan, lahu, untuk dia, ainan, mata air, azbatan, yang tawar, ya, bi'ardil isba'i, dengan luas satu jengkal. Ya, tidak besar. Tafidhu bima'in azbin, ya, yang mengeluarkan air yang tawar. Fayastanqa'u
fi asfalil jabal. Ya. Lalu air itu berkumpul di bawah gunung. Wa syajaratu rumman takhruju lahu fi kulli lailatin rumanatin atau rummanatin. Dan pohon delima takhruju lahu atau tukhriju lahu, mengeluarkan untuk dia, fi kulli lailatin, setiap malam, rummanatan. Ya, setiap malam pohon delima itu keluar satu delima untuk dia makan. Yata'abbadu yawmahu, untuk dia beribadah di hari itu, besoknya ya. Idza amsa, maka apabila sudah sore, nazala, maka dia turun. Fa asaba minal wudu, maka dia berwudu. Wa akhadhatil karrummanata fa akalaha, lalu dia mengambil delima tadi, lalu dia memakannya. Tsumma qama li sholati, kemudian dia berdiri untuk salatnya. Fasa'ala rabbahu 'inda waqtil ajali ay yaqbidahu sajida, maka dia meminta kepada Tuhannya ketika ajal menjemputnya, ay yaqbidahu sajida, agar Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia sujud. Wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in yufsiduhu alaihi sabila hatta yab'athahu Allah wa huwa sajid. Dan agar Allah tidak menjadikan untuk bumi atau apapun yang bisa, jangan ada jalan. Dia berdoa, ya Allah, jangan ada tanah atau apapun yang bisa merusak saya, jangan kasih jalan ya, sampai engkau membangkitkan saya dalam keadaan saya sujud. Qala, Jibril mengatakan, fa'ala, maka Allah melaksanakannya. Fa nahnu namurru alaihi idza habathna wa idza arajna, fanajidu lahu fil ilmi annahu yub'atsu yawmal qiyamati wa yuqafu baina yadayillahi fayaqulu lahu ar-rabbu adkhilu 'abdil jannata bi rahmati. Apa katanya? Kata Jibril, fa'ala, lalu Allah lakukan itu. Fanahnu namurru alaihi, jadi orang itu dimatikan dalam keadaan sujud. Ya, dalam keadaan sujud. Dan ini tempatnya misteri. Gunung cuma 30 kali 30 kali 30 hasta kali tadi apa itu? 30 ya 30 hasta kali 30 hasta. Tingginya 30 hasta juga. Ya, ada mata air setiap malam delima keluar, kalau pagi dia ambil air, dia wudhu, dia ambil. 500 tahun dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu saat ajal hendak menjemputnya, ya Allah, mohon aku meninggal, mohon aku, nyawaku kau cabut dalam keadaan aku sujud. Dan jangan kau kasih jalan untuk bumi, itu apapun yang bisa merusak saya saat dalam keadaan saya sujud sampai engkau membangkitkan, sampai hari kebangkitan. Ya, kata Jibril, Allah lakukan itu. Allah lakukan. Ya, ini bi'tibari ma sayakun. Ya. Maksudnya bi'tibari ma sayakun kan kiamatnya belum. Ya. Tuh. Tapi beritanya dikasih tahu. Beritanya dikasih tahu.
Apa kata Jibril? Fanahnu namurru alaihi idza habatna. Kita, kata Jibril, itu melewati dia kalau kita turun dari langit. Wa idza arujna, dan apabila kita naik juga. Fanajidu fil ilmi, lalu kita dapatkan dalam ilmu, maksudnya di Lauhil Mahfuz, annahu yub'atsu yaumal qiyamati, bahwasanya dia pada hari kiamat akan dibangkitkan, fayuqafu baina yadayillah, lalu dia dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu rabbu, lalu Allah berkata kepadanya, adkhilu, Allah berkata untuknya atau kepadanya, adkhilu abdi al-jannata bi rahmati. Malaikat-malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Fayaqulu, lalu hamba tadi mengatakan, Rabbi bal bi amali. Lalu dia katakan, wahai Tuhanku, bal bi amali. Yang benar itu dengan amal perbuatan saya, ibadah saya. Lihat tuh. Allah katakan dengan rahmatku. Dengan rahmat Allah itu, karena amalnya diterima. Tuh. Tapi dia tolak itu. Nggak mau, pengennya karena harga amalnya. Itu keliru itu. Allah, maka Allah mengatakan, qaisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Baik, wahai malaikat, coba ukur ya. Hambaku ini. Diukur, dicek. Ya, dicek dengan nikmatku kepada, satu nikmatku kepada dia. Ya. Dan dengan amalnya. Dibandingkan. Amal dia berapa, nikmat saya berapa, satu nikmat saja. Fatujadu ni'matul basari qad ahatat bi'ibadati khamti mi'ati sanatin. Lalu dijumpai bahwa terlihat nikmat satu mata itu sudah mencukupi nilai ibadah dia 500 tahun. Jadi itu tuh harganya. Ya, kamu ibadah 500 tahun tidak ada perbuatan maksiat sama sekali. Bersih, itu nilainya satu kenikmatan mata. Jadi dengan begitu sudah terbayar ibadahmu dengan satu nikmat mata itu. Itu tuh harganya tuh. Ya. Wa baqiyat ni'matul jasadi fadlan alaihi. Dan masih tersisa nikmat seluruh tubuhnya itu ya yang tidak terbeli dengan amalan dia. Jadi malaikat lapor, ya Allah, cukup satu nikmat mata dia itu mencukupi untuk harga ibadah dia yang 500 tahun itu. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, adkhilu abdi an-nar. Baik, kalau begitu masukkan hambaku ke dalam neraka ya. Nggak cukup. Amal kamu tuh 500 tahun. Ya, untuk masuk. Harganya tuh untuk masuk surga nggak cukup. Fayujarru ilan nar, maka dia dilempar ke neraka. Fayunadi, lalu dia berseru, Rabbi birahmatika adkhilni al jannata. Dengan rahmatmu tolong masukkan aku ke dalam surga. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, rudduhu, kembalikan dia. Fayuqafu baina yadayhi, lalu dia dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, ya abdi,
Man khalaqaka? Wahai hambaku, siapa yang menciptakan kamu? Walam taku syai'a, padahal kamu sebelumnya tidak ada, tidak ada apapun, tidak menjadi apapun. Kamu ada, siapa yang menciptakan kamu? Sebelumnya kamu tidak ada, tidak menjadi apapun. Fayaqulu, lalu dia menjawab, anta ya Rabbi. Yang menciptakan aku engkau ya Rabbi. Fayaqulu, man qawwaka li'ibadati khamsimi'ati sanatin. Siapa yang menguatkanmu, memberikan kamu kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah 500 tahun itu? Fayaqulu, lalu dia mengatakan, anta ya Rabbi, engkau ya Allah, ya Rabbi. Fayaqulu, lalu Allah mengatakan, man anzalaka fi jabalin wasatal lujjah. Terus siapa yang menempatkan kamu di gunung di tengah-tengah ombak laut? Wa akhraja lakal ma'al 'adba minal ma'il malih. Terus lalu ia mengeluarkan air yang tawar, air yang manis. Yang itu sumbernya adalah air yang asin. Dari air asin keluar air tawar. Kamu di tengah-tengah laut. Siapa yang mengeluarkan air tawar itu? Wa akhraja laka kulla lailatin rummanatan. Siapa yang mengeluarkan setiap malam satu delima? Wa innama takhruju marratan fis sanah. Delima di mana-mana keluar sekali dalam satu tahun. Wa sa'altahu ay yaqbidhuka sajidan fa'ala. Siapa yang kau minta kepadanya, kau berdoa kepadanya untuk nyawamu dicabut, ruh kamu dicabut dalam keadaan sujud, lalu dia melaksanakannya, siapa? Fayaqulu anta ya Rabbi. Lalu dia kata, engkau ya Rabbi. Qala fadzalika birahmati. Maka Allah katakan, itulah maka aku katakan masuk kamu surgaku dengan rahmatku. Itu semua kamu diciptakan dengan rahmatku. Itu kamu dikuatkan untuk beribadah 500 tahun dengan rahmatku. Yang meletakkan kamu di tengah-tengah, di puncak gunung, di tengah-tengah ombak laut. Dengan air yang setiap saat kamu bisa nikmati, airnya tidak asin. Yang di gunung itu. Setiap malam Allah keluarkan satu delima, padahal delima tidak bisa keluar setiap malam. Sekali dalam satu tahun. Kamu dimatikan dalam keadaan sujud. Itu semua dengan rahmatku. Jadi, masuk surga, itu semua dengan rahmat. Itu semua dengan rahmatku. Wa bi rahmati udkhilukal jannah. Dan dengan rahmatku pula, aku masukkan kamu ke dalam surga. Ya, dikasih pengertian oleh Allah tuh hambanya. Tapi Allah maha sayang, ya sayang. Itu sudah dimasukkan ke dalam neraka itu. Lalu dia menjerit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, adkhilni birahmatika adkhilni al jannah. Dengan rahmatku, dengan rahmatmu, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya, maka Allah katakan, adkhilu abdi al jannah. Masukkanlah hambaku ke dalam surga. Fa ni'mal abdu. Ini hambaku yang paling baik. Oh, fa ni'mal abdu kunta. Ya abdi. Sebaik-baik hamba adalah engkau, wahai hambaku. Fa adkhalahu Allahu jannah. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Qala Jibril. Jibril mengatakan, innamal asya'u birahmatillahi ya Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan. Segala sesuatu itu
Karena rahmat Allah. Kita bisa ngaji karena rahmat Allah. Bisa beribadah karena rahmat Allah. Bisa makan karena rahmat Allah. Innamal asya'u birahmatillahi ya Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan. Segala sesuatu itu dengan rahmat Allah ya Muhammad. Ya. Itu yang dari tadi saya katakan bahwa bi itu harus dimaknai ya, sebagai harga. Tidak ada orang masuk ke dalam sorga sebagai hak dia atas harga ibadahnya. Tapi semua hamba Allah masuk ke dalam sorga dengan amalnya karena rahmat Allah. Dia beramal karena rahmat Allah. Amalnya diterima dan karena rahmat Allah pula. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Baik, itu satu khutbah ya. Ini saya buka tanya jawab dulu ya. Satu khutbah ini. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan dengan khutbah berikutnya. Anggap saja ini khutbah Jumat. Ya, Ya, Ustaz. Silakan, ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau kalau yang syahid karena taun, karena membela harta itu beda ya Pak Ustadz dengan jihad yang angkat perang itu. Berarti kan tadi kan dikatakan yang jihad mah di surga ya, rohnya itu. Kalau yang itu berarti beda ya Pak Ustadz, tetap di alam barzah gitu ya. Di alam barzah tapi dikasih kebahagiaan yang tidak terukur. Ya, di alam barzah tapi dikasih kebahagiaan yang tidak terukur. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapa saja yang dikasih kebaikan oleh Allah setelah alam dunia ini, maka dia tidak akan pernah terbetik dalam hatinya ingin kembali ke dunia. Ya. Karena kebahagiaan yang tidak terukur. Tidak sebanding dengan kebahagiaan di dunia. Jadi nikmat kubur itu ya mungkin orang yang merasakannya ini adalah surga. Nah, karena tidak terukur. Jadi maksudnya tidak terukur dengan kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya. Saking hebatnya itu kenikmatan. Tidak bisa dibanding dengan kenikmatan dunia. Ibu kan kita kalau tidur enak kan? Nah, ada orang nggak tidur-tidur pada beli pil ya, supaya bisa tidur. Kenapa? Karena tidur enak. Nah, kematian itu saudaranya tidur itu. Ya. Saudaranya tidur. Nah, di alam barzakh, itu ya ada nikmat kubur. Seperti ada siksa kubur. Ya. Di antara ayat yang mengatakan siksa kubur itu, yang mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Apa katanya? Neraka itu diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Di mana tuh? Di alam kubur. Di alam barzakh. Wa yawma taqumus sa'atu, dan pada hari kiamat itu terjadi, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah katakan, masukkan semua pengikut Fir'aun itu ke dalam siksa yang lebih dahsyat. Ya. Itu siksa kubur.
Tapi kalau surga, ya diperlihatkan surga dia setiap hari, pagi dan petang. Ya, diberi, kan ada itu hadisnya ya. Orang kalau dikasih nikmat kubur, di alam kubur, itu kuburnya luas, kuburnya alamnya luas, alam kuburnya terang. Ya, terus permadaninya dari sorga. Ya, dalam hadis yang panjang itu khutbah Rasulullah setelah pemakaman ya, pemakaman salah seorang sahabatnya ya, bahwa itu yang mati biasa. Bagaimana dengan yang yang syahid? Orang beriman mati mati biasa ya, itu dikasih kenikmatan kubur dengan permadani untuk dia tidur itu dari surga. Bau-bauan surganya setiap pagi, setiap petang sampai kepada dia. Ya, setiap pagi, setiap petang diperlihatkan dia ada di alam surga itu. Ya, nikmat yang luar biasa. Nggak bakal terukur. Kenikmatan di alam kubur dengan alam dunia itu, alam kenikmatan di dunia itu tidak seberapa. Ya. Tapi itu diperoleh dengan iman, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita beriman ya karena rahmat Allah lah. Ya. Begitu ya. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah beberapa kali mendengar cerita ini secara global, tapi secara detail dan ini ada dalam khutbah Rasulullah. Baru kali ini Ustadz. Ya, Masya Bu. Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsira buat Ustadz. Ya. Luar biasa. Masya Allah ya, luar biasa sekali ini khutbah ini. Bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya. Sayang sekali, sudah dimasukkan ke dalam neraka dia, dimasukkan saya ke dalam surgamu. Langsung Allah kata, kembalikan dia. Dihadapkan di depan Allah, dikasih tahu oleh Allah. Hambaku, itu yang ciptakan kamu tuh siapa? Kamu tuh sebelumnya nggak ada di apa-apa. Terus yang ciptakan kamu siapa? Yang bikin kamu kuat ibadah 500 tahun itu siapa? Yang meletakkan kamu di atas gunung, di tengah-tengah laut. Ya, untuk kamu beribadah, yang mengeluarkan air, yang mengeluarkan mata air, yang mestinya asin menjadi tawar, yang mengeluarkan delima setiap malam, mestinya setahun sekali. Itu siapa? Itu tuh rahmatku untukmu itu. Jadi kamu bisa beribadah karena rahmatku, maka aku masukkan ke dalam surga pun juga karena rahmatku. Para malaikat ini masukkan nih hambaku. Sebaik-baik hambaku itu ya kamu. Lihat, Masya Allah, masih dipuji oleh Allah. Sebaik-baik hambaku itu adalah kamu. Maka Jibril kasih pelajaran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di akhirnya tuh dia katakan, ya Muhammad, innamal asya'u birahmatillah. Hai Muhammad, tidak ada yang muncul itu tanpa rahmat Allah. Segala sesuatu itu dengan rahmat Allah. Bahkan ada ayat mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Engkau muat segala sesuatu. Engkau muatkan pada segala sesuatu rahmat dan ilmu. Ya. Di dalam telinga kita ini ada rahmat Allah, ada ilmu Allah ini. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah tanpa ilmu dan rahmat Allah. Maka mestinya manusia itu bersyukur ya. Tapi ini dahsyat sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim ya. Jilid 4 di kitabnya Al-Mustadrak.
halaman 250 sampai 251. Dia katakan hadza haditsun sahih. Wa ta'aqqabahu adh-Dhahabi faqala la wallah. Sulaiman ibn Haram al-Abid ghairu mu'tamad. Kata Imam Dhahabi, itu keliru ini. Ini bukan hadits sahih. Kenapa? Karena ada Sulaiman bin Haram al-Abid. Itu ghairu mu'tamad. Ya, hadisnya tidak bisa hadisnya ghairu mu'tamad. Hadisnya tidak bisa dijadikan rujukan. Ya. Jadi ada perbedaan ya. Perbedaan penilaian. Tapi ada hadis sahihnya adalah. Ya, yang sahihnya ada. Tapi ini diambil yang rinciannya. Dari mananya benar. Baik, silakan. Kalau tidak ada kita teruskan ya.